Rencana gila Man City di 2023, bajak Kylian Mbappe dari PSG demi ciptakan duet fenomenal bersama Erling Haaland. Manchester City mempunyai rencana gila pada 2023. Mereka ingin membajak Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain PSG demi menciptakan duet fenomenal bersama Erling Haaland. Kylian Mbappe dan Erling Haaland dianggap sebagai pemain muda terbaik saat ini. Hal itu tak lepas dari penampilan kedua pemain tersebut dalam beberapa musim terakhir. Kylian Mbappe, yang sudah memperkuat Paris Saint-Germain sejak musim panas 2018, telah mencatatkan 183 gol dan 89 assist dari 231 pertandingan di semua kompetisi. Selain itu, Kylian Mbappe juga memenangi banyak trofi dengan PSG, termasuk 5 trofi Liga Prancis. Tak hanya di level klub, striker berusia 23 tahun tersebut juga tampil luar biasa dengan timnas Prancis. Mbappe mempunyai koleksi gol sebanyak 28 butir dari 59 penampilan bersama timnas Prancis. Dia juga sukses mempersembahkan trofi Piala Dunia dan UEFA Nations League untuk Les Bleus. Sementara itu, sebelum pindah ke Man City pada musim panas 2022, Haaland adalah mesin gol Borussia Dortmund. Haaland telah menorehkan 86 gol dan 23 assist dari 89 laga di seluruh ajang. Di Man City, Haaland juga langsung tampil gacor. Bomber timnas Norwegia itu telah mencetak 20 gol hanya dalam 14 laga di lintas kompetisi musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Berkat performa gemilang, kedua pemain itu sering disebut sebagai penerus rivalitas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Namun, Mbappe dan Haaland tampaknya tak akan berakhir seperti Messi Ronaldo yang terus bersaing hingga penghujung kariernya. Pasalnya, ada peluang mereka bakal bermain di tim yang sama pada 2023. Menurut laporan dari Manchester Evening News, Manchester City tengah mengamati situasi Mbappe di PSG. Trio raksasa Liga Inggris rebutan Bukayo Saka, siapa yang menang nih? Bukayo Saka menjelma menjadi salah satu pemain penting Arsenal dan telah berhasil menunjukkan performa apiknya di usianya yang masih menginjak 21 tahun. Arsenal sukses dibawanya ke puncak klasemen sementara Liga Inggris 2022/2023 dengan nilai 27. Unggul 4 poin dari Manchester City, sang juara bertahan. Bukayo Saka kini menjadi komoditas hangat bagi klub-klub Eropa, terutama klub Liga Inggris, karena performa apiknya dalam beberapa waktu terakhir. Kontrak Bukayo Saka bersama Arsenal yang masih tersisa 2 tahun lagi tentu akan membuat tim-tim lain berupaya keras untuk menyusun kesepakatan guna mendatangkan bintang timnas Inggris tersebut. Berikut ini 3 klub yang berpeluang besar saling sikut untuk mengamankan tanda tangan Bukayo Saka. Performa Bukayo Saka di Arsenal menarik perhatian Manchester City yang menyatakan minatnya untuk memboyong Bukayo Saka ke Etihad Stadium. Menurut laporan dari Court Offside, Manchester City berencana untuk mendatangkan Bukayo Saka dari Arsenal pada bursa transfer musim panas nanti. Kendati demikian, Manchester City pun harus bekerja keras lebih ekstra karena Arsenal dikabarkan baru saja menawarkan Bukayo Saka kenaikan gaji sebesar 200.000 pound sterling atau setara dengan 3,4 miliar rupiah per pekan. Anfield bikin kaget sih, kalkulator berjalan, Man City. Manuel Akanji, pesepak bola berjuluk kalkulator berjalan, yang gabung Manchester City di musim panas, rupanya kaget saat menyambangi Anfield markas Liverpool. Pada musim panas Akanji direkrut Man City dari Dortmund. Musim ini pun menjadi pengalaman pertamanya berkiprah di Liga Inggris. Akhir pekan lalu, Man City tunduk 0-1 ketika menyambangi Liverpool. Manuel Akanji pun ditanya mengenai kesannya main di salah satu stadion syarat sejarah di Eropa, yang juga punya basis supporter amat setia tersebut. Pertanyaan menarik, karena sebelum laga, ketika kami masuk stadion untuk pemanasan, suasananya sunyi. Tak ada suara hu atau semacamnya. Aku bilang ke Erling Haaland kalau itu terasa janggal. Aku awalnya menduga bakal bising sekali karena kami adalah tim lawan. Tapi aku tak merasakan apa-apa, ucap Akanji kepada Daily Mail. Sebelum laga aku juga bicara kepada Riyad Mahrez. Ia duduk tepat di sampingku. Aku bilang, apa di sini selalu begini?
Semua orang selalu punya penilaian tinggi akan Anfield tapi aku kok tidak merasakan apa-apa. Ia cuma menjawab agar aku menunggu laga dimulai. Dan atmosfernya ternyata sungguh berbeda sepenuhnya. Terutama di babak kedua ketika gol kami dianulir dan mereka mencetak gol. Suasananya benar-benar sangat bising, tutur pesepak bola yang pernah pamer kemampuan berhitung cepat bahkan sampai mengalahkan kalkulator itu. Sebelum main di Man City, Akanji 5 musim berseragam Dortmund yang juga dikenal punya supporter solid yang setia meramaikan stadion demi mendukung tim kesayangan. Apa situasi di Anfield sama seperti di markas Dortmund? Tidak seramai di Dortmund. Berapa kapasitas Anfield? 50.000. Dortmund punya 81.000, jadi mungkin tidak adil untuk membanding-bandingkan. Tapi Anfield punya atmosfer menyenangkan. Man City vs Brighton, Haaland 2 gol, Citizens menang 3-1. Manchester City memetik angka penuh saat menjamu Brighton dan Hove Albion di lanjutan Liga Inggris. Sepasang gol Erling Haaland membawa mereka menang 3-1. Laga Manchester City vs Brighton dan Hove Albion berlangsung di Etihad Stadium, Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022, malam WIB. Tuan rumah tampil dominan sejak sepak mula. Haaland membuka keunggulan Man City pada menit ke-22, disusul gol kedua dari titik penalti pada menit ke-43. Brighton menghidupkan peluang berkat gol Leandro Trossard pada menit ke-53, tapi gol spektakuler Kevin De Bruyne pada menit ke-75 mematahkan harapan mereka. Manchester City mengamankan kemenangan mereka dan tambahan 3 poin jadi modal untuk mendesak Arsenal di pucuk klasemen Liga Inggris. Pasukan Pep Guardiola masih berada di posisi 2 dengan kini mengoleksi 26 poin dari 11 laga, sedang Brighton di urutan 8 dengan 15 poin. Gol, Man City unggul 2 menit berselang. Ederson jeli melihat pergerakan Erling Haaland di tengah dan mengirim umpan panjang. Haaland memenangi adu lari dengan penjaganya, sementara Sanchez yang maju gagal memotong bola. Haaland menerima bola dan menang duel dengan Adam Webster, untuk kemudian menuntaskan serangannya dengan mudah ke dalam gawang. Penalti. Man City mendapatkan penalti pada menit ke-41, setelah VAR memanggil wasit untuk mengecek benturan antara Bernardo Silva dengan Dung. Wasit mulanya tak menganggap insiden itu sebagai pelanggaran dan permainan sempat berjalan sekitar 2 menit. Haaland maju sebagai eksekutor dan sukses menjalankan tugasnya. Sepakan kerasnya ke pojok kanan tak kuasa dibendung Sanchez. Babak pertama tuntas dengan Manchester City unggul 2 gol. Brighton menipiskan selisih pada menit ke-53. Solly March mengoper ke Leandro Trossard yang berlari di kiri, lalu melepaskan tembakan keras ke tiang dekat yang tak bisa diantisipasi Ederson. Gol, Man City kembali menjauh pada menit ke-75 lewat aksi brilian De Bruyne. Menerima bola tak jauh di depan kotak penalti Brighton, ia mengarahkan tendangan terukur yang berakhir di pojok kiri gawang. Brighton mencoba mendapatkan gol lain, tapi tak ada hasil yang didapatkan di sisa waktu. Manchester City mengunci kemenangan 3-1.